Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa nabiyina wa syafi'i dhunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi memasuki bulan Muharram 1443 Hijriah, yang artinya adalah memberi kesempatan sekali lagi kepada kita untuk menghidupkan malam-malam Muharram dan siang-siang Muharram dengan menelaah, mengkaji dan mendalami kebangkitan Imam Husain alaihissalam. Mudah-mudahan setiap majelis yang kita hadiri, setiap ceramah yang kita dengarkan, setiap buku yang kita telaah, semuanya akan menambah ilmu kita dan menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sekaligus juga menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga suci beliau, khususnya Al-Imamul Husain alaihissalam. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Sengaja saya memilih tema ini, tema kebangkitan Imam Husain dengan persatuan atau kesatuan umat. Mungkin banyak di antara kita yang memiliki pemahaman bahwa persatuan umat tidaklah bisa disatukan, tidaklah bisa diharmoniskan dengan perjuangan dan kebangkitan Imam Husain alaihissalam. Banyak di antara kita yang mungkin punya pemikiran bahwa perjuangan dan kebangkitan Imam Husain alaihissalam adalah sebuah kebangkitan yang justru memunculkan adanya friksi-friksi di tengah umat Islam, yang justru memunculkan perpecahan di tengah kaum muslimin. Tapi pada kesempatan kali ini saya berusaha untuk menyampaikan bahwa yang pertama, kebangkitan Imam Husain alaihissalam adalah justru upaya Imam Husain untuk mempersatukan umat kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, majelis yang diadakan oleh para pencinta Imam Husain, majelis-majelis Muharram dan Ashura yang dilakukan oleh para pengikut para Syiah Ahlul Bait alaihimussalam setiap tahunnya, adalah juga majelis yang diadakan dalam rangka untuk menciptakan persatuan di kalangan kaum muslimin. Majelis yang diadakan juga bukanlah bertentangan dengan upaya dan visi kita semua, visi setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ajaran Al-Quran dan banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Bait. Ya,
yang selalu menyuruh kita, yang selalu menekankan kepada kita untuk kita selalu menjaga persatuan di kalangan kaum muslimin, merajut tali persatuan di kalangan kaum muslimin. Adapun yang pertama, bahwa kebangkitan Imam Husain alaihissalam adalah kebangkitan dalam rangka untuk mempersatukan umat, bukan dalam rangka untuk membuat kerusakan, perceraian di tengah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dinyatakan sendiri oleh Imam Husain alaihissalam dalam khutbah yang beliau sampaikan di saat beliau akan meninggalkan kota Madinah. Saat itu beliau menyampaikan kepada mereka yang beliau temui bahwa apa yang menjadi visi daripada kebangkitan beliau. Beliau mengatakan, inni lam akhruj ashiran wala batiran wala zaliman wala mufsida walakinni kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wa asiru bisirati abi wa jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau kama qala. Kurang lebih Imam Husain alaihissalam menyampaikan dari sejak awal kebangkitannya bahwa beliau tidak melakukan kebangkitan ini dalam rangka kesombongan, dalam rangka keangkuhan, dalam rangka gagah-gagahan, dalam rangka untuk membuat kerusakan di muka bumi, dalam rangka untuk kemudian mencerai-beraikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi justru Imam Husain menegaskan bahwa aku keluar, aku melakukan pergerakan ini dalam rangka melakukan perbaikan pada apa yang terjadi terhadap umat kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbaikan di tengah umat Islam. Aku ingin untuk melakukan sesuai dengan jejak langkah yang dilakukan oleh ayahku dan kakekku. Aku ingin melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Aku ingin untuk menyuruh kepada kebaikan dan aku ingin untuk melarang keburukan atau kemungkaran. Dalam khutbah ini dengan jelas kita dapati bahwa Imam Husain alaihissalam menginginkan dengan kebangkitannya adalah islah, adalah perbaikan, adalah berupaya untuk mengembalikan apa yang telah terjadi pada umat ini, penyelewengan-penyelewengan yang telah terjadi sejak ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman para khalifah, di zaman ayahnya, kekhilafahan ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib, serta di zaman kekhilafahan atau keimamahan saudaranya Al-Imamul Hasan alaihissalam. Imam Husain alaihissalam berusaha untuk menyadarkan umat agar bersatu bersama beliau. Bersatu untuk kemudian melawan Yazid yang saat itu mendeklarasikan sebagai khalifah kaum muslimin. Padahal dia sama sekali tidak memiliki kelayakan untuk itu. Karena itu Imam Husain berusaha dengan sekuat tenaga. Dengan berbagai khutbah yang beliau sampaikan. Baik khutbah-khutbah yang mengajak berbicara dengan akal manusia, dengan akal rasional kita. Di mana Imam Husain dalam khutbah-khutbah itu mengajak setiap orang saat itu berpikir untuk kemudian
kemana harus berpihak. Apakah berpihak kepada Imam Husain untuk menyatukan umat kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat kakeknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah bersama dengan Yazid saat itu, yang itu artinya adalah mencerai-beraikan persatuan kaum muslimin. Persatuan yang sudah dirajut, dipersatukan atau diupayakan selama hidupnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu juga dilanjutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib serta oleh Imam Hasan Al-Mujtaba alaihi salam, walaupun dengan cara yang berbeda, tapi Imam Husain juga melanjutkan untuk merajut persatuan di kalangan kaum muslimin. Di saat menghadapi seorang seperti Yazid, maka Imam Husain mengajak semuanya untuk bersatu bersama beliau, menolak apa yang kemudian akan menyebabkan umat serta persatuan ini tercerai-beraikan. Itu yang pertama yang bisa kita pahami daripada khutbah Imam Husain alaihi salam, di saat beliau menyampaikan visinya ketika beliau akan mengajak kaum muslimin untuk bersatu bersama beliau melawan kekhilafahan atau melawan sesuatu yang telah menyeleweng daripada ajaran Islam, di mana keimamahan, kekhilafahan adalah sesuatu yang telah ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai riwayat, dalam berbagai hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, khususnya Ahlul Bait alaihimussalam. Karena itu Imam Husain juga selain mengajak manusia saat itu untuk berpikir dengan akalnya, siapa yang lebih layak antara dirinya dengan Yazid, juga Imam Husain menyampaikan bahasa emosional, bahasa yang berhubungan dengan perasaan. Imam Husain menyebutkan tentang siapa dirinya, siapa ayahnya, siapa kakeknya, dan siapa ibunya, yang semuanya adalah pribadi mulia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah upaya Imam Husain agar tidak terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin, dengan menyampaikan selain bahasa akal, beliau juga menyampaikan dengan bahasa hati, bahasa perasaan, hingga malam Asyura, hingga hari Asyura. Imam Husain menyampaikan pada malam Asyura bahwa tunda peperangan, jangan hari ini, atau tepatnya tanggal 9 Muharram. Imam Husain mengutus utusannya agar mereka tidak memulai peperangan pada hari ini, yakni pada tanggal 9, tetapi tunda hingga hari esok, karena malam ini aku ingin untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana kalian ketahui bahwa Al-Husain adalah gemar dan suka membaca Al-Quran. Ini adalah pesan yang ingin disampaikan Imam Husain kepada setiap mereka yang mendengar pesan ini. Ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh Imam Husain kepada musuh, bahwa mereka akan memerangi seorang yang selalu gemar membaca Al-Quran. Barangkali ada jiwa-jiwa yang mendengar, barangkali ada di antara mereka yang kemudian sadar bahwa tidak seharusnya mereka memerangi Imam Husain, tidak seharusnya kemudian berpecah, sehingga kemudian terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin dengan peperangan itu.
Imam Husain berusaha untuk tidak terjadi peperangan. Imam Husain berusaha untuk setiap orang sadar dan meninggalkan medan laga sehingga tidak terjadi pertempuran dan perpecahan. Hingga hari Asyura, di saat detik-detik terakhir di mana waktu semakin mendekat kepada waktu zuhur, disebutkan Imam Husain paling tidak dalam sejarah yang dinukil ada 2 khutbah yang beliau sampaikan, yang juga beliau ingin menyadarkan umat tentang siapa beliau. Dan bahkan dalam analisa yang disampaikan oleh para ulama, bahwa mengapa Imam Husain alaihi salam bahkan di tengah pertempuran itu beliau mengangkat bayi yang masih berumur 6 bulan untuk kemudian beliau sampaikan kepada musuh bahwa ini bayi adalah bayi yang tak berdosa. Berilah ia minuman. Kalau kalian menganggapku sebagai orang yang bersalah, maka bayi ini tak punya salah apa-apa. Ini dilakukan Imam Husain dalam rangka juga menyempurnakan hujjah beliau, dalam rangka menyempurnakan segala upaya beliau untuk menyadarkan umat bahwa seharusnya tidak terjadi peperangan, seharusnya tidak terjadi pertempuran dan pembunuhan, dan seharusnya tidak terjadi perpecahan. Yang ada adalah bersatu dengan Imam Husain, bersatu dengan apa yang sudah dibawa oleh pengganti dan imam yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau sampaikan dalam khutbah-khutbahnya. Selain daripada itu, Imam Husain juga membawa atau meneriakkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, yang itu artinya adalah mengajak semua untuk meninggalkan semua atribut mungkin pemahaman yang berbeda dalam berbagai keyakinan, dalam berbagai akidah. Mungkin ada paradigma yang berbeda tentang 1 dan 2 hal. Tetapi ketika berbicara tentang keadilan, tentang kemanusiaan, harusnya tidak ada lagi perbedaan. Dan itu yang dijadikan oleh Imam Husain sebagai alasan untuk juga mempersatukan umat saat itu. Mempersatukan mereka yang hadir bersama beliau dan mereka yang akan memerangi beliau. Begitu juga dalam peringatan-peringatan yang kita saksikan dilakukan oleh para pencinta Ahlul Bait, para pengikut Ahlul Bait atau yang dikenal dengan Syiah Ahlul Bait. Itu dilakukan majelis itu juga dalam rangka persatuan, juga dalam rangka untuk menyadarkan umat bahwa dengan kesadaran mengenal Imam Husain, mengenal perjuangan Imam Husain, mengenal kebangkitan Imam Husain yang beliau berjuang tiada lain untuk melakukan perbaikan dalam ajaran yang telah diselewengkan, ajaran suci yang dibawa oleh kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga membawa nilai-nilai persatuan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan. Maka majelis ini adalah majelis yang akan menghidupkan diri kita masing-masing, para pengikut Ahlul Bait, untuk sadar dan kembali kepada apa yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan dunia ini, berpegang teguh dengan tali Allah dan berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Nabi dan Ahlul Baitnya. Maka begitu juga majelis-majelis ini adalah majelis yang
diharapkan kemudian akan memberi informasi yang cukup, memberi dan menggugah setiap orang yang mendengarnya, kaum muslimin secara umum, bahwa seharusnya pelajaran Asyura, pelajaran kebangkitan Imam Husain digali lebih dalam, dianalisa dengan sempurna, dan kemudian diambil berbagai pelajaran-pelajaran penting sehingga kita akan berada dalam sebuah lingkaran keluarga besar umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu harus dipahami dengan baik bahwa peringatan majelis-majelis yang diadakan bukan dalam rangka untuk mengangkat dan kemudian membuka luka baru atau menghidupkan atau memperbaharui luka lama, dendam, kesumat, ataupun istilah yang seperti itu. Mengapa? Karena pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang salah, pemahaman yang perlu dikoreksi. Kita benar adalah akan menghidupkan luka lama dan kemudian akan merawat kebencian dan dendam kesumat ketika kita memahami bahwa yang memerangi Imam Husain saat itu adalah mewakili sebuah kelompok tertentu. Padahal tidaklah demikian. Kita harus sadar bahwa yang ada saat itu adalah Imam Husain sebagai pemilik kebenaran bersama dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mereka yang menggunakan akal sehatnya, dengan mereka yang berpegang teguh dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu beliau atau Imam Husain melawan seorang seperti Yazid yang haus kekuasaan. Apa yang melatar belakanginya adalah tiada lain untuk urusan politik dan menguasai kaum muslimin, duduk di kursi khilafah, dan dia tidaklah mewakili sebuah pemikiran tertentu, tidaklah mewakili sebuah madhab tertentu, sehingga tidak perlu ada yang kemudian tersinggung. Tidak perlu ada yang kemudian merasa kemudian selamanya akan menjadi barisan yang berhadapan dengan para pengikut Ahlul Bait. Kita meyakini, para pengikut Ahlul Bait meyakini bahwa Yazid adalah tidak mewakili siapa-siapa. Yazid adalah mewakili dirinya. Yazid adalah mewakili setiap orang yang haus pada kekuasaan. Yazid mewakili setiap orang yang meninggalkan akal sehat, meninggalkan kemaslahatan umat, meninggalkan persatuan umat dan kaum muslimin guna hal-hal yang diinginkan, guna kepentingan-kepentingan pribadi dan hal-hal yang sejenisnya. Karena itu justru peringatan majelis-majelis seperti ini adalah dalam rangka untuk kemaslahatan kita semua umat Islam. Apapun mazhabnya, kita harus kembali untuk menelaah apa yang telah diajarkan oleh Imam Husain. Dan dalam majelis-majelis ini adalah kita berusaha untuk kemudian mengidentifikasi mana kemaslahatan kaum muslimin saat ini. Apa yang seharusnya kemudian menjadi konsentrasi kita. Apa yang seharusnya kemudian kita tiru dan kita teladani dari nilai-nilai mulia, nilai-nilai suci itu untuk kemudian kita refleksikan dalam kehidupan keseharian kita. Karena itulah kita dapati banyak sekali contoh
teladan dari para imam Ahlul Bait alaihimussalam dalam hal mengenang perjuangan Imam Husain, dalam hal menangisi apa yang terjadi kepada Imam Husain, keluarga dan sahabatnya. Itu semua dilakukan oleh para imam. Tentu kita meyakini bahwa para imam memiliki niat mulia, memiliki sebuah visi mulia, yakni konsentrasi mereka, keinginan mereka, visi mereka adalah selalu memperkuat kaum muslimin dengan persatuannya dan meninggalkan hal-hal buruk yang justru akan memporak-porandakan tali dan kekuatan kaum muslimin. Karena itu kita dapatkan bahwa Al-Imamus Shadiq alaihi salam dalam banyak hadisnya menyebutkan tentang berbagai pahala yang akan diterima oleh mereka yang menangisi Imam Husain. Imam Shadiq alaihi salam menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam yang sepanjang hidupnya pasca Asyura selalu menghidupkan majlis dan menghidupkan peristiwa Asyura dengan tangisan dan air mata. Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam disebutkan menyewa, membayar, memberi upah kepada beberapa orang untuk menghidupkan peristiwa Asyura di Mina di saat jamaah haji melaksanakan ritual ibadah haji di Mina bertahun-tahun. Begitu juga Imam Ali Ridha alaihi salam menceritakan bahwa ayahku Imam Musa Al-Kazim alaihi salam di saat tiba bulan Muharram, maka beliau selalu dalam keadaan sedih, selalu penuh dengan tangisan dan air mata. Itu semua adalah dilakukan oleh para imam kita. Ditambah bahwa adanya hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ziarah Imam Husain alaihi salam. Pahala besar bagi para peziarah Imam Husain alaihi salam. Mengingat Imam Husain walaupun hanya dengan ucapan Assalamu alayka ya Aba Abdillah, di saat meminum air, di saat berbagai momentum dalam kehidupan keseharian kita, di saat berbagai hari-hari besar yang dianjurkan ziarah Imam Husain, itu semua adalah menunjukkan bahwa para imam kita Ahlul Bait menganggap perjuangan Imam Husain, mengingatkan kembali umat kepada perjuangan Imam Husain, dan menjaga setiap kita selalu ingat kepada perjuangan Imam Husain, itu adalah upaya untuk membenahi diri kita dan membenahi umat yang salah satunya adalah dalam rangka menjaga persatuan umat. Dan itulah yang juga diajarkan oleh Al-Quran, untuk tetap kita selalu membaca Al-Quran, dan banyak di dalam Al-Quran kisah cerita yang menunjukkan akan pihak kebenaran dan pihak kebatilan. Kita selalu diingatkan bahwa di dunia ini dalam kehidupan kita akan selalu ada pihak kebenaran dan pihak kebatilan, dan kita harus bersatu berada di bawah payung pihak-pihak kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Sekali lagi itulah yang menjadi visi para imam Ahlul Bait yang kita bisa pahami dari berbagai riwayat mereka, teladan dan kehidupan mereka. Begitu juga yang dilanjutkan oleh para ulama kita dan para pengikut Ahlul Bait. Karena itulah di saat ada majelis-majelis yang dilakukan, ritual-ritual yang dilakukan dan bertentangan dengan visi mulia Ahlul Bait, yakni mempersatukan umat, majelis yang justru dilakukan dan kemudian memiliki dampak negatif, justru mencerai-beraikan umat, menyebabkan umat menjauh
dari Ahlul Bait alaihimussalam dan meninggalkan para pengikut Ahlul Bait alaihimussalam, majlis-majlis seperti itu tidak diinginkan. Majlis seperti itu, ritual seperti itu diharamkan oleh para ulama kita. Misalnya Al-Imam Ali Al-Khamenei dengan tegas mengharamkan ritual takbir, ritual yaitu memukulkan pedang ke kepala atau ke badan pada hari Asyura dengan dalih memperingati kebangkitan Imam Husain, dengan dalih memperingati peringatan Asyura, itu diharamkan. Mengapa? Karena justru itu tidak sesuai dengan visi Ahlul Bait. Itu justru memecah belah kaum muslimin dan menjadikan kaum muslimin berada jauh daripada atau semakin menjauh daripada Ahlul Bait, dari ajaran Ahlul Bait yang murni, dari ajaran yang disampaikan oleh para imam suci Ahlul Bait dan dilanjutkan oleh para ulama sejati pengikut Ahlul Bait. Mudah-mudahan kita semua hari demi hari di malam-malam Muharram dan peringatan Majlis Muharram dan Asyura seperti ini, kita mampu untuk menggali lebih banyak, kita mampu untuk mempelajari lebih banyak kebangkitan Imam Husain, dan kita mampu untuk merefleksikannya dalam kehidupan keseharian kita, dalam keadaan kita lebih berpegang teguh dengan ajaran suci Ahlul Bait, lebih berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh para ulama kita, melanjutkan visi dan misi yang telah dicontohkan dan diteladankan oleh para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.